Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang VVTI atau Variable Valve Timing Intelligence. Di sini kami dari kelompok kedua, saya akan menyebutkan nama-nama anggota. Yang pertama Arhan Fauzi, yang kedua Neo Haikal Lukman, yang ketiga Arya Sigri Samudra, yang keempat Muhammad Bagus Mubarok, yang kelima Raditya Alvaro, yang keenam Fajar Hidayat, yang ketujuh Dimas Ilham Ramadan, dan yang kedelapan Moh Saiful Irfani. Pengertian VVTI, Variable Valve Timing Intelligence, atau lebih akrab disebut dengan VVTI, merupakan sebuah sistem yang berfungsi mengatur kinerja katup elektronik dan emisi pembuangan yang keluar dapat diatur seefisien mungkin. Manfaat pada VVTI: dengan hadirnya sistem VVTI dapat membuat mobil Anda menjadi bertenaga namun lebih irit dan efisien. Bahan bakar yang dikeluarkan pun ramah lingkungan sehingga tidak terlalu menimbulkan gejala asap ngebul. Jadi, Anda tidak perlu khawatir jika berkendara dengan tenaga besar. BBM akan tetap irit meski mesin berkapasitas kecil. Untuk bagian-bagian VVTI dan fungsinya, di sini ada komponen yang bernama crankshaft, berfungsi untuk memutar timing gear yang terhubung oleh timing chain sehingga crankshaft dapat berputar. Bagian-bagian VVTI dan fungsinya: crankshaft berfungsi untuk memukul batang katup sehingga katup terbuka dan tertutup. Bagian-bagian VVTI dan fungsinya yaitu timing chain atau timing belt yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft menuju camshaft di bagian headnya. Dan selanjutnya yaitu timing gear. Jenis timing gear yang terhubung ke camshaft dalam VVTI sedikit berbeda dari timing gear. Biasanya terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk mengubah waktu, bukaan katup dengan cara memajukan atau memundurkan waktu bukaan katup. Oke, untuk selanjutnya ada bagian-bagian VVTI dan fungsinya. Fan terhubung dengan camshaft berfungsi untuk memajukan atau memundurkan waktu bukaan katup dengan cara meningkatkan jumlah oli di dalam fan house. Untuk selanjutnya ada fan housing, berfungsi sebagai rumah atau tempat bergeraknya fan yang digunakan untuk memajukan dan memundurkan waktu buka katup dan membatasi pergerakan fan-nya itu sendiri. Selanjutnya ada unfazed camber dan retard camber, adalah bagian pada sebuah ruang pada fan yang nantinya akan terisi oli, di mana pada oli di advanced camber lebih banyak maka bukaan katup akan dimajukan, sedangkan apabila oli di retard camber lebih banyak maka bukaan katup akan dimundurkan. Selanjutnya bagian-bagian VVTI dan fungsinya masih ya. Sen oli berfungsi sebagai perapat agar oli yang berada di dalam advance chamber tidak masuk restart chamber dan juga sebaliknya. Dan lockpick berfungsi sebagai jalur masuknya oli ke ruang fan. Jika lockpick terbuka maka oli akan masuk untuk menggeser fan sehingga waktu pembukaan katup dapat dimajukan atau dimundurkan. Selanjutnya ada bagian VVTI dan fungsinya. Ada ECU atau Electronic Control Unit, berfungsi sebagai otak dalam mekanisme VVTI. ECU seperti pemberi sinyal atau perintah kapan katup harus dimajukan pembukaannya atau dimundurkan. Lalu ada sensor.
Sensor crankshaft berfungsi untuk mengetahui posisi crankshaft. Yang kedua ada sensor camshaft berfungsi untuk mengetahui posisi camshaft. Lalu ada engine coolant temperature sensor berfungsi membaca suhu mesin. Mass airflow berfungsi membaca kadar oksigen dan udara yang masuk. Throttle position sensor berfungsi membaca posisi bukaan throttle. Bagian-bagian FTI dan fungsinya. OCV, Oil Control Valve, berfungsi mengatur arus oli yang datang dari pompa oli ke advance chamber dan return chamber. Dan di sini juga ada gambarnya ya, gambar dari oil control valve. Dan mungkin selanjutnya cara kerja FFTI, sistem FFTI dengan merubah timing terbukanya katup intake yang memanfaatkan tekanan oli yang dialirkan camshaft position sensor berdasarkan perintah ECU untuk menggerakkan funnel. Pada FFTI controller yang memiliki fungsi merubah timing terbukanya katup intake. Cara kerja FFTI: 1. Sensor-sensornya yang telah disebutkan membaca atau mengirim data dan sinyal. Data dan sinyal dikirim ke ECU. 3. ECU mengelola data dan sinyal, lalu mengirim data sinyal ke OCV agar dapat melakukan perintah untuk pembukaan katup mau dimajukan atau dimundurkan. Kerusakan pada VVTi. Ciri-ciri VVTi rusak diketahui. Gejala paling umum dari sensor VVTi rusak adalah lampu periksa engine di dashboard menyala. Mungkin juga melihat beberapa masalah seperti idle kasar, akselerasi kasar, konsumsi bahan bakar meningkat, atau tenaga mesin rendah, terlambatnya jalur oli menuju fan karena kotor atau adanya penyumbatan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.